Halo kawan-kawan semuanya, gimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Doa terbaik dari saya buat teman-teman. Teman-teman ketemu lagi dengan saya di Rayu di channel. Channel ini membahas otomotif, seputaran otomotif dan juga elektronik rumah tangga. Nah, kawan-kawan, di video saya sebelumnya saya sudah membuat ya, teman-teman boleh lihat di situ ada tentang ring diagram atau skema bagaimana caranya kita menyambung pengapian mobil, dasar-dasarnya ya. Dan tentu saja ini video saya khususkan untuk pemula ya kawan-kawan ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah paham di skip aja video ini, karena saya khususkan untuk pemula yang emang kepingin belajar. Nah kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe channel ini ya kawan-kawan ya. Dan juga boleh di share sebanyak-banyaknya kalau teman-teman merasa bahwa video ini bisa bermanfaat. Tentu banyak teman-teman yang punya teman lagi atau saudara yang membutuhkan ya, barangkali pengen PKL atau apa. Teman-teman boleh memberikan video ini sebagai referensi. Minimal kita mengenal dasar-dasar dari kelistrikan mobil. Nah, pada kali ini saya ingin menggambar atau membuat skema ya tentang bagaimana caranya kita coba menghidupkan lampu-lampu mobil. Gimana caranya? Disimak aja video ini ya kawan-kawan ya. Jangan lupa di subscribe sekali lagi dan di komen boleh, kita berbagi ilmu. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Nah, biasa pusat dari kelistrikan mobil itu ada di aki ya. Saya akan menggambar, maaf kalau gambar saya kurang bagus, teman-teman boleh menggambar di rumah sendiri ya. Yang penting teman-teman bisa menggunakan imajinasi supaya bisa lebih memahami ya. Di sini ada min, di sini ada plus ya. Oke, berarti di sini aki ya. Di sini aki 12 volt, ampernya bebas tergantung jenis mobil dan kebutuhan. Setelah aki di sini ada namanya kotak sikring atau box sikring atau fuse. Ya, ini fuse. Saya bikin 4 aja ya. Sama aja sih mau berapapun, dasarnya sama aja. Setelah fuse di sini ada saklar ya. Jadi saya bikin saklar begini aja. Ya teman-teman, supaya mudah memahami ya. Oke, karena ini adalah dasar dari kelistrikan mobil. Kalaupun sekarang ada perubahan itu karena perkembangan zaman ya kawan-kawan, tapi ini dasar-dasarnya kita mengenal. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat ketemu dengan mobil-mobil lama, biasanya akan menggunakan kelistrikan dengan tidak jauh dari seperti ini ya caranya kawan-kawan. Oke, jadi ini kita sudah bikin aki, ini box sikring ya, kita pakai istilah begitu aja ya, pakai inisial aja. Kemudian di sini adalah saklar ya. Tentu saja ini untuk saklar lampu ya. Nah, kemudian di sini ada lampu utama, lampu besar itu ya, pakai kabel 3 keluarnya biasa. Kemudian di sini ada lampu kota ya. Lampu kotanya saya pisah aja kawan-kawan ya. Dia taruhnya kan di depan tapi saya pisah aja. Lampu kota tuh ada di sini supaya gambarnya saya nggak terlalu susah. Kita pisah aja. Jadi keluar 2 kabel untuk lampu kota ya. Nah, kemudian di sini ada lampu belakang ya, kawan-kawan ya. Lampu belakang tuh biasanya terdiri dari lampu sen ya. Ada lampu sen, pojok tuh biasa lampu sen ya. Kemudian lampu kota sama lampu mundur, lampu kota sama lampu rem. Kemudian lampu mundur sama aja, 3 bohlam tapi 4 yang nyala, 4 fungsi ya. Jadi satu itu untuk lampu pojok lampu sen, kedua lampu kota atau lampu senja, 3 lampu untuk lampu rem, dan keempat untuk lampu mundur ya, mundur atau atret. Oke, ini sama aja, fungsi sama. Nah kawan-kawan, jadi yang gambar biru ini adalah ini ya, adalah masa bodi ya, atau ground atau sasis. Yang otomatis dong minnya kan harus disambungkan ke sasis ya. Nah, ini berarti ini sudah dapat ground. Nanti yang ini 2 kabel ini juga dapat ground, lampu kota ya dapat ground sama ini, jadi satu sama ini karena kan lampu itu nyala kalau ada plus minnya. Untuk DC 12 volt
sama aja 6 volt, prinsipnya sama, harus dapat min plus baru bisa bekerja. Nah kemudian dari kunci kontak ini dari aki ini keluar ke sini, masuk sikring sini ya kawan-kawan. Kalau mau digabung jadi dua boleh, tergantung kebutuhannya. Ada yang ditambahkan untuk klakson atau tip langsung boleh lewat dari sini, memang pabrik sudah sediakan, tinggal kebutuhan kita untuk apa. Kemudian dari saklar ini keluar berarti sudah dapat arus positif tapi lewat sikring ya, jadi alat ini akan dapat listrik lewat sikring. Nah, saklar ini dapat listrik lewat sikring ya, masuklah ke sini. Oke ya, pelan-pelan aja kawan-kawan ya. Nah, berarti sekarang di sini kita sambung dulu dong. Berarti kan ini sekalipun kunci kontak mati, kunci kontak off, tetap listrik sudah mengalir ke sini. Nah, kalau misalnya ini saklar ditarik satu kali, kalau mau tarik boleh sekali, dua kali, ada yang tiga kali ya. Kalau sekarang ada yang putar gini modelnya ya. Nah, jadi kita anggap aja ini pakai saklar lama ya. Jadi ini ketika kita menarik satu kali dari sini, cetek naik sekali ya, mundur sekali. Berarti kan ini keluar kabel satu ya. Nah, berarti sudah dua dong kabel sekarang. Tadi pertama, sekarang sudah dua keluar ya. Masuklah dia ke sini. Nah, kalau ini di on, digabung jadi satu ya. Berarti ini arusnya plus dari saklar. Jadi kalau misalnya ini sudah ditarik sekali plus, ini dapat listrik lewat sikring, dapat listrik dia lewat sikring, sikring dapat dari aki. Kemudian lampu ini akan segera menyala. Ingat ya, yang ini satu tadi min ya. Nah, yang ini ke ground sama-sama ini. Nah, ketika kita menarik yang kedua kalinya, tek dua kali kita tarik, maka di sini akan keluar lagi satu kabel. Sudah tiga berarti ya. Saya sini ya kawan-kawan ya, saya kasih pisah gini sini ya. Nah, ini dia akan masuk ke tengah-tengah. Nah, ke sini. Harus ini digabung jadi satu ya. Oh, ini kurang satu kabelnya. Sorry, maaf. Tiga ya. Kurang satu kabelnya. Ini tarik dua kali ya. Nah, ini berarti yang tengah sudah dapat setrum. Yang pojok ini ini ground ya, min. Nah, sama ini nempel sama ini sama min, semua sudah dapat ya. Nah, berarti kalau ketika tarik dua kali lampu dekatnya sudah menyala. Ini masih lampu dekat ya kawan-kawan. Nah, kemudian ketika kita menarik yang ketiga kalinya di sini, nah saklar ini akan mengubah. Jadi yang kedua ini nanti kabelnya akan diputuskan di dalam. Di sini nanti akan keluar kabel ketiga. Kabel keempat. Nah, kabel keempat keluar. Maaf, saya bikin begini aja kawan-kawan. Maka dia akan nyambung ke sini. Ini sama digabung jadi satu ya. Jadi yang ini sebagaimana ini pun sama, untuk lampu jauhnya digabung jadi satu. Oke, itu ya kawan-kawan ya. Jadi saklar ini yang mengubah. Jadi kalau tarik satu kali lampu kota ini menyala, tarik dua kali lampu pendek menyala, tarik lagi ketiga kali lampu jauh menyala, lampu pendek mati, diubah oleh saklar ini. Nah, kalau yang ke belakang lampu kota tinggal di paralel aja dari sini bisa. Jadi ketika lampu belakang ini butuh plus, tinggal di jumper ke sini. Misalnya lampu kota ya, kita tinggal jumper ke sini satu. Nah, dua ini lampu kota. Dia bohlam satu tapi kaki dua ya. Maksudnya satu bohlamnya cuma satu tapi di belakangnya ada dua kaki. Jadi yang lebih redup itu adalah lampu kota, lampu senja. Yang lebih terang itu adalah lampu rem. Nah, kemudian di sini ada kita dari sikring ini satu lagi ya, kita ambil di sini satu lagi sikring ini, berarti masih sama ya, plus ya. Kita akan ambil ke sini satu kemudian kita akan
ketemu namanya switch rem. Ini biasanya ada di pedal rem. Nah, pedal rem itu semacam gini ya. Nah, kalau kita injak di sini atas ada switch. Nah, inilah dia kerjanya. Ini sudah dapat strum langsung satu. Jadi ketika pedal rem ini diinjak, saklar ini bekerja, saklar ini akan memberi arus positif ke sini ya, ke lampu rem. Ini kaki dua kan ya, nah, lampu rem. Jadi otomatis begitu injak rem, maka lampu ini akan menyala lebih terang daripada lampu kotanya. Pedal rem kita lepas, lampu rem akan mati. Nah, ini lampu rem ini semua listriknya langsung ya kawan-kawan ya. Ini juga listriknya langsung untuk lampu kota, lampu jauh, semua listrik langsung, kecuali untuk lampu mundur. Nah, kalau lampu mundur mau kita hidupkan kawan-kawan, berarti ini saya bikin agak terpisah sedikit ya, maaf. Oke, saya akan bikin terpisah sedikit ya kawan-kawan, diperhatikan aja. Jadi untuk lampu mundur ini biasanya di bagian dalam mobil ya, ini lampu mundur jadi satu, untuk groundnya jadi satu, udah pasti. Berarti masih ada dua kabel lagi. Nah, berarti di sini kita butuh namanya kunci kontak. Kunci kontak saya bikin begini aja yang gampang. Ada keluar 4 kabel ya biasanya, tapi kita akan coba gunakan yang ini, yang satu ini listrik langsung masuk sini ya. Ini sudah listrik langsung ya kawan-kawan ya, masuk ke apa namanya, kunci kontak. Jadi sudah masuk listrik langsung ya, dari aki masuk kunci kontak. Kemudian kunci kontak ini kan ada 4. Biasanya dia kalau misalnya kita putar sekali dia itu kita suka sebutnya tuh ACC ya. Jadi ACC itu biasanya kebutuhannya untuk tip atau klakson ya. Ini bisa kembali ke sekring dan keluar lagi sekring. Kemudian yang kedua ini kunci kontak on, ini ketemunya on. Jadi ini sudah mau dekat ke posisi starter dinamo starter hidup ya. Berarti ini on, kunci kontak. Nah, berarti dari sini kalau misalnya kunci kontak ini sudah on, tetap dia akan kembali lagi ke sekring. Nah, sini ya bro. Nah, dapat dia sekring sini, keluar lagi. Berarti dari sini masuk sini ya. Nah, teman-teman nanti sekali lagi ya, silahkan gambar di rumah aja, nggak usah takut. Teman-teman perhatikan aja, yang penting jalurnya bikin langsung aja, karena ini kan saya pakai lisan juga dan tulisannya. Jadi sini sudah masuk kunci kontak on 2 kali. Ini masuk ke sekring, keluar satu lagi sekringnya, masuk namanya switch mundur, nempelnya di gearbox atau di persneling. Jadi ini bekerja pada saat gigi mundur dimasukin, ceklek. Nah, di sini sudah ada arus plus, di sini akan terhubung arus plus juga, dia akan kontak sini. Begitu gigi mundur tek, nah di sini keluar positif. Nah, inilah yang masuk ke masuk ke lampu mundur ke sini ya kawan-kawan ya, lampu mundur ya. Nah, ini gabung ke sini. Itu kalau lampu mundur dia selalu harus pakai kunci kontak, tidak pernah pakai listrik langsung. Nah, ke sini. Jadi kawan-kawan sampai sini sudah bisa memahami ya. Kalau untuk lampu sen itu nanti saya akan bahas terpisah karena agaknya sudah penuh di sini ya. Nanti teman-teman di subscribe aja, nanti saya akan bahas di video berikutnya untuk bagaimana caranya kita menyambung lampu sen. Tetapi kurang lebih dasarnya mobil tuh kelistrikannya ya seperti ini kawan-kawan. Kalau teman-teman masih belum paham, dimundurin lagi aja videonya. Dan jikalau teman-teman juga yang sudah memahami, silahkan boleh berkomentar. Kita intinya sama-sama belajar dan sama-sama memberi manfaat untuk publik yang memang ingin belajar. Oke kawan-kawan ya, jadi ini untuk sampai sini aja dulu. Nanti kalau untuk lampu sennya kita akan bahas di hari berikutnya. Yang pasti teman-teman sudah paham ya, tidak usah saya ulang. Teman-teman cukup mundurin video ini aja. Oke teman-teman, gitu aja dulu. Nanti di video berikutnya saya akan bikin lampu sen sama bagaimana caranya menghidupkan klakson, sekaligus bagaimana caranya memasang relay supaya bisa lebih sempurna tentang kelistrikan mobil.